Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Reza Sakinah Arfilianti, NPM C0C01937. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai bab 5, yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak yang berkaitan dengan persediaan dan jasa. Bab 5 ini merupakan lanjutan dari materi bab 3 dan bab 4. Jadi kasus-kasus yang sudah kita jumpai di bab 3 dan bab 4 itu akan kita jumpai lagi di bab 5 ini. Tambahannya adalah kalau di bab 5 ini kita sudah berbicara tentang transaksi antara entitas induk dengan entitas anak setelah terjadinya akuisisi. Nah, kalau di bab 3 dan 4 kemarin kita menghitung transaksi itu tidak melibatkan transaksi-transaksi antara induk dengan anak, yakni PT Nusantara dengan PT Andalas. Sedangkan kalau di bab 5 ini, kita akan menghitung transaksi yang melibatkan antara induk dengan anak. Sebenarnya mengenai transaksi yang melibatkan antara induk dengan anak ini dibagi menjadi 3 bab, yakni bab 5, bab 6, dan bab 7. Kalau di bab 5 ini transaksinya itu yang berhubungan dengan penjualan persediaan dan pemberian jasa. Jadi ketika entitas induk sudah mengakuisisi entitas anak, maka bukan berarti mereka tidak boleh melakukan transaksi antar mereka. Justru hal itu sangat memungkinkan bagi keduanya. Karena setelah mereka melakukan suatu kombinasi bisnis, maka patut diduga bahwa aktivitas manajemen laba suatu perusahaan itu akan semakin besar. Perlu diingat kembali dari bab-bab sebelumnya bahwa pengaruh transaksi antara entitas induk dengan anak ini tidak boleh muncul di dalam laporan keuangan konsolidasian. Akan tetapi, kedua entitas tetap akan melakukan pencatatan sebagai entitas pencatat. Namun, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, maka transaksi ini harus dieliminasi. Contohnya itu misalnya ketika perusahaan anak melakukan penjualan persediaan yang diperoleh dari perusahaan induk ke perusahaan non-afiliasi. Maka penjualan yang boleh diakui itu adalah penjualan anak ke perusahaan non-afiliasi. Kemudian kalau teman-teman lupa, apa sih sebenarnya laporan keuangan konsolidasian ini? Jadi, laporan keuangan konsolidasian ini merupakan laporan keuangan yang menyajikan info tentang kinerja serta posisi keuangan perusahaan, termasuk arus kas suatu kelompok usaha yang bergabung menjadi satu entitas tunggal. Secara pencatatan, mereka merupakan entitas yang terpisah, akan tetapi secara penyusunan laporan keuangan, mereka merupakan entitas yang bergabung. Nah, di sini kita masuk ke bagian eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Nah, dalam PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasian, transaksi yang melibatkan antara entitas induk dengan entitas anak itu sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha, atau sering disebut juga dengan transaksi hubungan istimewa. Bisa kita lihat dalam gambar 5.1 yang sudah tertera, itu terdapat transaksi hulu dan hilir. Nah, apa sih itu transaksi hulu dan transaksi hilir? Transaksi hulu itu terjadi ketika entitas induk melakukan penjualan ke entitas anak, atau bisa juga ketika entitas induk memberikan fasilitas kredit kepada entitas anak. Sedangkan kalau transaksi hilir itu kebalikannya, misalnya ketika entitas anak melakukan penjualan barang dagangan ke entitas induk, atau bisa juga ketika entitas anak melakukan pemberian pinjaman fasilitas kredit ke entitas induk. Contoh dari transaksi hulu itu adalah pemberian fasilitas kredit dari PT Garuda Indonesia Tbk ke PT Citylink Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT Garuda. Nah, sebenarnya transaksi antara entitas anak dengan entitas anak itu bisa juga terjadi. Akan tetapi dalam materi akuntansi keuangan lanjutan ini, materi ini tidak dibahas. Kembali kita ingat dalam prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasian,
Karena entitas induk dan entitas anak ini merupakan satu entitas tunggal, maka transaksi antar mereka itu menjadi transaksi dalam satu entitas. Nah, sehingga dampak transaksi antar entitas ini dalam suatu kelompok usaha itu harus dieliminasi. Dalam mengaudit, auditor harus memperhatikan transaksi setelah tanggal neraca, karena auditor dapat menemukan kecurangan misalnya tahun 2019 itu dari tahun 2020. Misalnya di Januari 2020 terjadi retur besar-besaran. Nah, ternyata retur ini berasal dari perusahaan anak. Maka transaksi ini merupakan transaksi penjualan fiktif agar laba meningkat. Selanjutnya kita masuk ke transaksi penjualan persediaan yang terbagi menjadi dampak terhadap pencatatan entitas induk dan dampak terhadap jurnal eliminasi. Yang pertama itu dampak terhadap pencatatan entitas induk. Nah, transaksi jual beli antara entitas induk dengan entitas anak itu merupakan contoh dari transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli persediaan belum terrealisasi selama persediaan tersebut masih di entitas induk atau di entitas anak. Akan tetapi, ketika persediaan tersebut sudah terjual, maka keuntungan atau kerugian atas penjualan akan terrealisasi selama masih dalam periode yang sama. Selanjutnya itu dampak terhadap jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli antara entitas induk dan entitas anak itu tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Ketika persediaan yang diperoleh dari perusahaan induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya, maka jurnal eliminasi harus dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar dengan angka penjualan persediaan yang diperoleh dari entitas induk ke entitas anak. Nah, di sini terdapat contoh dari dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi, yaitu bisa kita lihat PT Palapa atau PTP yang memiliki saham 100% atas PT Samudra atau PTS. Selama tahun 2015 itu terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PTP ke PTS sebesar 10 juta rupiah. Nah, BPP yang dibukukan PTP terkait dengan transaksi penjualan ini yaitu 6 juta rupiah. Nah, di sini terdapat 3 skenario, yaitu bagaimana jika skenario pertama yaitu seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 16 juta rupiah. Kemudian skenario kedua yaitu seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP itu belum terjual. Selanjutnya skenario yang ketiga yaitu apabila sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta rupiah. Untuk skenario 1 bisa kita lihat dalam bagan yang sudah tertera. Nah, di sini PTS melakukan penjualan ke perusahaan non-afiliasi sebesar 16 juta rupiah. Nah, dalam skenario 1 ini, keuntungan itu sudah terrealisasi. Hal ini karena persediaan PTS dari PTP itu sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya. Di sini terjadi transaksi penjualan antara PTP dengan PTS sebesar 10 juta rupiah, maka transaksi antar entitas ini harus dieliminasi. Jurnal eliminasi yang kita buat yaitu penjualan pada beban pokok penjualan sebesar 10 juta rupiah. Jadi nanti yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasian yaitu hanya penjualan sebesar 16 juta rupiah dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta rupiah karena ini merupakan transaksi yang bukan antar entitas.